Hai anak-anak semua, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kita akan belajar di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1 dan subtema 2. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia. Anak-anak, siapkan buku petik 2B. Ingat ya, 2B, karena kita sudah masuk ke dalam tema 2. Jangan lupa juga alat tulis dan buku tulis tematik harian. Sebelum kita mengawali pembelajaran online hari ini, kita buka dengan berdoa ya anak-anak. Ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana, selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Mari anak-anak kita doakan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Bu Stella akan mengawali dengan isi teks tentang keragaman benda. Di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi. Misalnya, informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda sangat beragam. Nah, maka dari itu, anak-anak mulai biasakan membaca teks ya. Yang belum bisa membaca, jangan berkecil hati. Ayo semangat mencoba membaca ya. Tetap semangat untuk anak-anak semua. Ya. Kosakata tentang benda. Banyak benda yang digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Kita dapat menambah pengetahuan kata dengan membaca teks. Ada 3 cara. Yang pertama, ketika selesai membaca, anak-anak catat kata yang sulit menurutmu. 2. Tanyakan artinya kepada guru atau orang tuamu. Kamu bisa minta tolong orang tuamu untuk menanyakan artinya, untuk menjawab apa artinya tersebut, atau kamu boleh menghubungi gurumu masing-masing lewat WhatsApp ya. Bisa minta tolong orang tua juga untuk disambungkan ke guru kelasmu masing-masing. Dan yang ketiga, pengetahuanmu tentu akan bertambah anak-anak. Jadi, jangan lupa untuk rajin membaca dan mencari arti kata yang kamu baca. Nah, di sini Bu Stella akan menampilkan hasil pengamatan tentang benda. Mengamati artinya itu anak-anak melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah anak-anak selesai memperhatikan, anak-anak dapat menuliskan hasil pengamatanmu. Contohnya, anak-anak ketika Bu Stella minta tolong untuk mengamati buku petik 2B-mu. Coba sekarang diperhatikan buku petik 2B-mu secara teliti. Baik dari atas, belakang, samping kanan, samping kiri, atas bawah, coba kamu perhatikan dengan teliti. Setelah kamu perhatikan, langkah berikutnya, anak-anak bisa menulis hasil pengamatan itu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama,
anak-anak amati dengan teliti benda-benda yang diamati. Contohnya tadi Bu Stella minta untuk mengamati buku 2B, Bu petik ya. Nah, lalu catatlah hasil pengamatan tersebut. Nah, nanti bisa mengisikan dengan nama benda. Berarti apa diisinya? Buku, Bu petik 2B. Gitu. Apa yang terjadi gitu kan? Kalau misalnya ada pertanyaan apa yang terjadi, oh bukunya bentuknya sedikit lebih besar dibandingkan buku tulis halus, lalu banyak gambarnya, mungkin juga ada warnanya di bagian cover atau halaman depan. Itu anak-anak bisa tuliskan dari hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan ini setiap anak pasti berbeda-beda karena mempunyai cara pandang tersendiri untuk mengamati benda. Setelah itu, yang terakhir anak-anak tuliskan hasil pengamatannya dan dilakukan pengecekan kembali. Oke? Sifat-sifat benda melalui pengamatan. Ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak berubah anak-anak. Bentuk benda yang dapat berubah itu contohnya air. Ada juga yang sifatnya mirip seperti air, yaitu minyak, lem, dan tinta. Ketika air dimasukkan ke dalam botol, maka airnya berbentuk seperti botol. Nah, kalau minyak diletakkan di dalam mangkok, sama hasilnya minyak itu juga berbentuk seperti mangkok. Nah, anak-anak, kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, anak-anak bisa menemukan informasi. Isi teks pendek. Dengarkan atau bacalah teks dengan seksama sehingga kamu dapat menemukan informasi dalam teks. Nah, anak-anak, lagi-lagi kalian diminta untuk bisa membaca isi teks pendek. Nah, untuk isi teks pendek ini biasanya kelanjutannya adalah anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teks keberagaman benda. Karena kita topiknya sedang membahas tentang benda, maka isi teks pendek yang akan anak-anak jumpai pasti seputaran tentang keragaman benda. Nah, bagaimana caranya kamu menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda tersebut? Setelah anak-anak membaca, kamu bisa menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, bacalah seluruh teks dengan seksama. Kemudian, pahami isi teks tersebut. Kedua, jika masih kurang paham, ulangi membaca teks tersebut. 3. Tulis atau ingatlah hal-hal penting di dalam teks tersebut. Nah, anak-anak biasakan untuk mengulang kembali apa yang kamu baca supaya kamu bisa menangkap maksud dari isi teks tersebut. Ini nanti akan mempermudah kamu dalam menjawab pertanyaan. Menceritakan kembali isi teks tentang keragaman benda. Kita dapat bercerita dengan melakukan langkah-langkah berikut anak-anak. Pertama, bacalah keseluruhan teks dengan saksama terlebih dahulu. 2. Catatlah informasi penting pada teks tersebut. 3. Ingat kembali kata-kata yang berkaitan dengan keragaman benda. Terakhir, tuliskan isi teks dengan bahasamu sendiri, supaya pada saat menceritakan kembali, anak-anak bisa menyampaikan pesan penting kepada teman-teman yang membaca. Begitu ya. Kalau tadi menceritakan kembali isi teks dengan cara tertulis, sekarang Bu Stella akan sampaikan mengenai menceritakan isi teks pendek secara lisan. Isi teks dapat diceritakan kembali secara lisan anak-anak.
Caranya, pertama, bacalah atau dengarlah teks dengan seksama. 2. Buatlah catatan mengenai informasi pada teks. Ketiga, berceritalah dengan bantuan catatanmu tersebut. Nah, jadi anak-anak tidak perlu menceritakan kembali secara persis kalimatnya seperti yang ada dalam teks, tapi anak-anak bisa mengembangkan atau menggunakan bahasa sendiri sesuai informasi yang anak-anak dapatkan. Supaya teman-temanmu yang mendengarkan ceritamu itu dapat menangkap dengan pasti apa maksud dari teksnya. Begitu ya. Nah, untuk tugas hari ini kita simak yuk anak-anak bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama, silahkan anak-anak buka dari buku Bu Petik 2B, halaman 8, nomor 1. Di situ ada isi teks pendek tentang bermain simpai. Silahkan anak-anak kerjakan poin A sampai E saja. Nomor 1, poin A sampai E, tuliskan jawabannya saja di buku tulis tematik harian kalian. Lalu, anak-anak buka lagi buku Bu Petik 2B-nya, halaman 36. Halaman 36, kalau tadi halaman 8, sekarang halaman 36. Silahkan anak-anak kerjakan nomor 1, poin A sampai E saja, yang F tidak usah. Nanti tuliskan jawabannya seperti ini contohnya. Misalnya kita perhatikan gambar yang A. Ada gambar apa itu anak-anak? Ya, lalu kamu tuliskan wujud bendanya sesuai gambar yang kamu lihat. Contohnya nih, Bustela bikin yang A itu gas. Kamu tuliskan kata gas. Nah, begitu juga untuk poin B sampai E. Cukup dituliskan begitu saja di buku tulis tematik harianmu. Jangan lupa diberi tanggal dan tanda tangan orang tua. Setelah itu, kumpulkan ke GCR ya. Oke, semangat anak-anak! Karena kita tadi membuka dengan doa, maka sekarang kita tutup dengan doa. Ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana, selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Kita doakan Salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sampai jumpa di tayangan video pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Bye-bye.